Gen Sagopi, seri 159 Sumbodro Jodoh. Dewi Woro Sumbodro kemudian menjawab dengan pelan dan menunduk malu. Aku malu, Romo Prabu. Loh, malu kenapa Nini? Bertanya Prabu Basudewa ayahnya. Malu ditolak, Romo. Semua yang mendengar hanya bisa tersenyum dan menahan tawa. Walah, tak kirain, jeleduk Bagong. Tak kirain kuwi basa cara ngendi, Gong? Saut Garing. Dewi Woro Sumbodro sendiri juga tersenyum malu dengan jawabannya sendiri. Kemudian Prabu Basudewa melanjutkan. Ini semua untuk mempererat kekadangan persaudaraan antara Trah Basudewa dengan Trah Kunti. Arjuno, bagaimana dengan kau? Bertanya Prabu Basudewa. Raden Arjuna sedikit gugup mendapat pertanyaan yang tiba-tiba itu. Saya tidak sanggup, Wo Prabu, jawab Raden Arjuna pelan. Benar kan, Romo? Saut Dewi Kunti sambil menutup mukanya. Arjuna, kenapa kau tidak mau? Bertanya Prabu Basudewa. Saya tidak sanggup menolak, Wo Prabu, jawab Raden Harjuna sambil tersenyum. Semua yang mendengar jawaban Raden Harjuna tak tahan menahan senyum. Bahkan Prabu Basudewa juga. Walah, jatahin dagel punakawan disaut Ndara Permadi. Komentar Bagong. Itu namanya pembalasan, Gong. Timpal Garing. Pembalasan kok pembalasan. Petro yang menyahut. Prabu Basudewa lega karena bisa menjodohkan Raden Permati dengan Dewi Woro Sumbodro. Namun tentu pernikahannya belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Semua perlu dipersiapkan dengan matang dan juga agar Dewi Woro Sumbodro bertambah dewasa. Karena saat itu memang belum cukup usia. Prabu Basudewa sangat berbahagia karena telah berkumpul kembali dengan putra-putrinya dengan selamat. Dan terlebih tahta dan negeri tidak jatuh ke tangan Kongso Dewo. Prabu Basudewa menyadari bahwa Kongso Dewo secara tata lahir adalah anaknya. Namun secara batin ia adalah anak Prabu Gurowongso. Ia tak akan pernah rela menyerahkan tahta dan negeri kepada anak keturunan musuh. Prabu Basudewa juga berbangga kepada anak lelakinya Raden Kokrosono dan Raden Noroyono. Kini terlihat telah dewasa dan bahkan tak kalah saktinya dengan dirinya sendiri. Keduanya mampu membunuh Kongso Dewa dengan pusaka yang tidak ia mengerti. Ia menilai Raden Kokrosono telah layak untuk menggantikannya sebagai raja di Manduro. Prabu Basudewa kemudian juga teringat akan jasa dari Kademangan Widoro Kandang yang tidak kecil. Tempat itu telah menyelamatkan keluarganya sejak ia mengungsikan Ken Sagopi ke tempat itu. Oleh karena itu, ia ingin memberi kedudukan khusus kepada Kademangan Widoro Kandang. Kemudian tiba-tiba saja Prabu Basudewa menanyakan tentang Udawa, yang sesungguhnya adalah anaknya yang sulung. Dimas Ugrasena, bagaimana dengan Udawa? Apakah ia sudah pantas menggantikan Antagopa sebagai Demang di Widoro Kandang? Bertanya Prabu Basudewa. Sudah lebih dari cukup, Kang Mas. Ia dewasa, cerdas, dan bertanggung jawab. Ia pun disegani oleh rakyat Widoro Kandang.
Jawab Raden Ugrasena jujur. Baiklah, mulai saat ini, Widoro Kandang aku tetapkan sebagai tanah perdikan Widoro Kandang yang dipimpin oleh Udawa. Sabda raja dengan tegas. Tanah perdikan adalah suatu wilayah dalam kuasa negeri itu, namun dibebaskan untuk tidak pasok glondong pengarmarm, pajak atau upeti apapun kepada negara, dan mempunyai kemandirian untuk mengatur daerahnya. Bersambung. Habis gelap, terbitlah terang.